warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Junaidi dari kelas Agribisnis Hortikultura 1, semester 4, Kampus Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta, Magelang. Baiklah, di sini saya akan melakukan cara pembukuan di aplikasi akuntansi UKM pada Android. Baiklah, kita langsung saja masuk ke aplikasi akuntansi UKM. Selanjutnya yang pertama adalah membuat nama perusahaan. Adapun nama yang saya buat pada usaha kali ini yakni yang berjudul Bukus Tour. Nah, ini bisa juga diisi alamat, telepon, dan email, tapi saya tidak akan melakukan pengisian untuk ini. Baiklah, langkah selanjutnya adalah simpan. Setelah melakukan penyimpanan, kita langsung saja melakukan pembuatan jurnal. Langsung saja, misalnya ini ada gambar kotak dan di bawahnya ada plus ini untuk melakukan pembuatan jurnal. Baiklah, misalkan ini nama transaksi kita yang pertama yakni modal awal. Modal awal kas, jumlah modal kita adalah 20 juta. Kemudian debitnya 20 juta. Setelah selesai, maka klik simpan. Untuk tanggalnya kita bisa atur juga, baik dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Baiklah, di sini saya akan melakukan ini hanya simulasi saja yang dilakukan misalnya bulan April. Setelah selesai, maka langkah selanjutnya adalah simpan dan tersimpan. Kemudian karena saya setelah melakukan pembuatan 10 transaksi, yakni cara pembuatannya sama saja seperti langkah yang awal tadi. Baiklah, di sini adalah modal awal. Modal awal di sini dilakukan pada tanggal 1 Februari 2021 dari uang kas. Kemudian keterangannya modal awal nominalnya 20 juta. Setelah tersimpan, selanjutnya yakni melakukan penyewaan ruko. Penyewaan ruko yakni dari menggunakan uang kas yakni 1.500.000 dibayarkan langsung sebanyak 1.500.000. Kemudian setelah itu pada hari ketiga yakni pemilik usaha melakukan pembelian dengan tunai sejumlah 250 buku seharga 4 juta rupiah dari uang kas dan menggunakan uang kas. Kemudian pada transaksi yang kelima yakni penjual membeli perlengkapan toko dengan hutang sejumlah 2 juta rupiah. Baik, kita langsung masuk lagi. Setelah itu penjual melakukan penjualan sebanyak 50 buku seharga 1.500.000. Transaksi yang ketujuh yakni menerima hasil penjualan sebanyak 3 juta rupiah dari hasil penjualan buku. Kemudian transaksi yang ke-9 adalah membayar utang usaha sebanyak 3 juta rupiah. Setelah itu penjual melakukan penarikan. Oh, ini kurang satu transaksi. Baiklah, kita akan bikin satu transaksi lagi. Nama transaksinya
penjualan sejumlah 35 buku dengan harga ini kita ganti jadi pendapatan ini tetap kas. Pendapatan pada penjualan 35 buku adalah 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Nah, untuk mempermudah kita dalam melakukan pengecekan, kita dapat melakukan dalam pergantian bulan. Namun untuk mempermudah, maka kita akan melakukan pada tanggal 8 karena tadi belum ada. Kemudian transaksi dilakukan pada bulan Februari agar menjadi satu semua gitu. Baiklah, kita langsung klik OK. Oke, dan simpan. Nah, setelah melakukan penjualan 35 buku, maka pada yang transaksi ke-9 yakni membayar utang usaha sebanyak 3 juta rupiah. Kemudian klik simpan, kemudian penjual melakukan tarik modal dari total modal pemilik sebanyak 1 juta untuk keperluan. Baiklah, inilah 10 transaksi dari jurnal buku store dari modal awal sampai penjualan. Kemudian untuk melihat laporan keuangan, maka klik tanda titik 3 garis 3, kemudian klik laporan. Setelah itu klik jurnal. Kemudian karena kita melakukan transaksi pada 1 bulan saja, karena untuk mempermudah, maka klik bulan Februari. Kemudian ini sudah bulan Februari. Nah, ini ada keterangannya. Tanggal 1 bulan 2 2021. Modal awal sebanyak 20 juta. Kemudian sewa ruko. Kemudian membeli 250 buku. Kemudian membeli rak buku dengan hutang. Memberi perlengkapan buku. Menerima hasil penjualan 50 buku. 100 buku dan 35 buku. Kemudian membayar hutang sebelumnya. Dan melakukan penjualan penjual menarik hasil sebanyak 1 juta rupiah. Selain itu juga dalam jurnal ini kita dapat, dengan aplikasi ini kita dapat banyak sekali mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Karena ini ada cukup banyak, ada aktiva tetap, ada akumulasi penyusutan, untung jangka pendek, untung jangka panjang, modal, pendapatan, harga pokok penjualan, biaya penjualan, biaya admin, dan lain-lain. Ini cukup lengkap di aplikasi ini. Jadi dapat mempermudah dalam melakukan perhitungan pada tentang akuntansi pada usaha milik kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah mengampu pelajaran akuntansi. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.